Devandra, dan yang kami hormati, narasumber malam hari ini ada Kak Mulasih Tari dan para peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan dan lomba menulis cerita anak malam hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih. Oh, sebentar. Hmm, bentar. Ini ada yang share whiteboard. Mas Indra minta tolong untuk teknisnya. Oke, saya lanjutkan ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dengan spirit yang sama untuk belajar pada hari ini. Ya, perkenalkan saya Dian Ayu yang akan menemani teman-teman dalam serangkaian acara pelatihan hingga selesai nanti. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara malam hari ini. Ya, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari ownership publishing, dilanjutkan dengan materi, lalu diskusi dan tanya jawab, dilanjutkan dengan foto bersama, kemudian penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh ownership publishing. Kepada Bapak Indra Devandra, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati narasumber Mbak Mulasih Tari, yang kami hormati moderator Mbak Dian Ayu, dan juga Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah nggak sabar nih menunggu materi dari Mbak Mulasih Tari. Ya, jadi silakan mengikuti dengan cermat. Semoga nanti bisa menerima ilmunya dengan maksimal karena nanti ada hadiahnya ya bagi yang bisa menjadi naskah terbaik ada total hadiah 1 juta dan bagi yang naskahnya bisa lolos kurasi akan dibukukan. Info lebih lanjut nanti kami share di grup. Mungkin itu saja Mbak Dian karena ini waktunya sudah sangat mepet. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian masih di mute gitu. Oke, terima kasih Mas Indra untuk sambutannya. Iya betul, kita sudah malam sekali ya. Kita mulainya agak terlambat nih. Baik, tidak akan berlama-lama. Langsung aja ya kita sapa narasumber kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Tari. Waalaikumsalam Mbak Dian. Suara saya terdengar, Mbak Dian? Terdengar Mbak. Terdengar. Alhamdulillah. Oke, sebentar saya pin dulu. Nah, kelihatan deh. Ya Mbak Tari, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Dian dan teman-teman semua juga sehat ya eh, untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah, kita juga alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Tari, sepertinya ini sudah ada 229 peserta yang bergabung dan ini masih ada yang di waiting room. Sepertinya pada semangat sekali untuk mengikuti materi hari ini dan berharap untuk bisa lolos kurasi dan satu buku dengan Mbak Tari serta bisa memenangkan lomba menulis cerita genre realisnya nih. Tapi sebelumnya kan kita harus belajar dulu ya Mbak, gimana detail-detailnya tuh seperti apa sih dan genre realis itu apa sih? Nah, daripada saya berlama-lama, langsung saja waktu dan tempat saya silakan untuk Mbak Tari. Terima kasih Mbak Dian. Sebelumnya
Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Owner Si Publishing, Mas Indra Devandra, dan Mbak Dian Ayu yang akan menemani saya sampai nanti malam ya, 2 jam ke depan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan belajar bersama mengenai penulisan cerita anak genre realis. Saya izin share screen terlebih dahulu ya Mbak Dian ya. Mohon maaf saya terpental. Iya, tadi saya nyari Mbak Tarinya mana nih? Iya. Apakah terlihat Mbak Dian dan teman-teman Nah, sudah, sudah. sudah terlihat? Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama menulis cerita anak realis. Meskipun pada hakikatnya alur menulis cerita anak itu hampir sama gitu. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini ilmu yang didapatkan, meskipun sekali lagi saya tahu banyak teman-teman di sini yang sudah menulis puluhan bahkan mungkin ratusan buku ya. Tapi di sini nanti kita akan diskusi bersama. Jadi pada malam hari ini nanti akan lebih banyak diskusinya Mbak Dian. Barangkali nanti ada teman-teman yang sudah punya cerita atau sudah punya ide, nanti kita bisa diskusikan pada kesempatan malam hari ini, teman-teman. Siap. Baik, kita persepsi dulu ya teman-teman mengenai cerita anak realis. Pada kesempatan lalu kita sudah belajar mengenai fabel ya, itu sama jenis cerita anak. Tapi pada kesempatan hari ini kita fokus ke cerita anak realis. Nah, ini pengertiannya ya teman-teman. Cerita anak realis itu cerita berdasarkan kejadian nyata atau cerita yang tidak benar-benar terjadi tetapi masih merupakan rangkaian peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi harus logis dan masuk akal. Jadi di dalam cerita anak realis itu teman-teman tidak boleh ada semacam keajaiban-keajaiban yang tidak bisa diterima oleh akal manusia gitu ya. Misalnya ada binatang bicara itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada peri-peri dan sebagainya itu hanya ada di dalam dongeng. Kalau cerita anak realis itu uh, cerita anak real di kehidupan nyata. Itu seperti itu. Kemudian ini agak lola ya teman-teman. Nah, tokoh dalam cerita anak realis itu hanya ada manusia ya teman-teman. Entah itu anak-anak, entah itu orang tua atau remaja gitu ya. Jadi hanya ada manusia. Bolehkah menampilkan binatang atau tumbuhan di dalam cerita anak realis? Boleh sekali, tetapi itu bukan sebagai tokohnya. Jadi tokohnya adalah manusia. Bisa nanti kita mengambil ide dari binatang atau benda-benda atau tumbuhan gitu ya. Tapi diceritakan menjadi cerita anak realis yang tidak ada dongengnya di dalamnya. Nanti boleh munculkan misalnya anak kecil, kakak, adik gitu ya, kakak, adik, nenek, kemudian paman gitu ya. Intinya manusia. Tokohnya semuanya
manusia. Meskipun nanti ada binatang yang menjadi sumber masalah di dalam cerita yang akan kita tulis. Ini ya perlu diingat-ingat ya teman-teman, hanya manusia. Nah, kemudian kita akan belajar lagi ya. Bukan belajar, mengingatkan ya, bagaimana menangkap ide kreatif. Pada dasarnya, ide itu kadang bisa datang secara tiba-tiba gitu ya. Bisa juga kita menangkap ide itu gitu, atau mencari ide kreatif gitu. Nah, saya sendiri, saya selalu membawa buku catatan kemanapun saya pergi. Jadi ketika tiba-tiba ada ide datang, saya akan langsung mencatatnya. Gitu. Saya akan membuat premis dan sebagainya gitu ya, kalau lagi mood gitu. Tapi kalau belum mood, saya akan menulis idenya terlebih dahulu gitu di dalam buku catatan. Tuh. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya kok belum dapat ide gitu, belum ada idenya, gimana nih cara kita menangkap ide kreatif tersebut? Nah, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang teman-teman sukai gitu ya. Biasanya dari hal-hal tersebut nanti akan muncul ide-ide kreatif, ide-ide baru. Nah, bisa nih dengan misalnya membaca buku gitu ya. Karena penulis itu tidak akan lepas dari membaca gitu ya. Itu sudah satu kesatuan. Membaca baru menulis itu kan ya. Jadi bisa nih teman-teman mencari ide atau menangkap idenya dari membaca buku. Apa gitu ya. Kalau saya sendiri ketika saya akan menulis cerita anak realis, saya akan membaca banyak buku cerita realis teman-teman. Jadi itu wajib dan hal yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai teman-teman sudah membuat premis, sudah matang nih, kemudian langsung ditulis. Jangan seperti itu ya. Baca dulu 10 atau satu buku cerita anak realis, baru nanti menuliskannya. Pasti nanti rasanya akan berbeda gitu ya. Kayak dari membaca. Kemudian dari menonton nih, yang suka nonton film gitu ya. Itu biasanya kita juga mendapatkan inspirasi dari film-film yang kita tonton. Nah, jadikan itu ide kreatif. Atau merekam kejadian sehari-hari ini bagi teman-teman yang mungkin di sekitarnya ada anak-anak gitu ya. Kalau saya sendiri, saya punya anak yang usianya 9 tahun dan 6 tahun gitu. Jadi saya selalu merekam kejadian sehari-hari gitu ya, kejadian sehari-hari mereka itu seperti apa. Bagaimana nih cara mereka itu menyelesaikan masalah. Tuh, kemudian masalah-masalah apa saja nih yang biasa dimiliki mereka. Nah, itu bisa dijadikan ide dalam penulisan cerita anak kita. Kemudian dari benda-benda sekitar itu juga bisa dijadikan ide. Kita akan menggali lebih dalam mengenai ide-ide ini ya teman-teman. Kita akan gali bersama-sama. Ini untuk ide kreatif. Kemudian, nah kita langsung ke contoh tema ya teman-teman. Nah di sini saya akan menyampaikan ada 7 tema nih ya. Nah nanti saya akan berikan gambar gitu seperti biasa untuk teman-teman berimajinasi. Nah, di sini nanti akan saya contohkan 1, 2, 3 tema ya, tema budayaan, kemudian tema benda sekitar, dan tema nilai. Nanti teman-teman mau ambil tema yang mana, nanti dibebaskan gitu ya. Intinya nanti yang ditulis adalah cerita anak realis gitu. Kebudayaan. Nah, kebetulan tahun ini saya ikut sayembara. Biasanya saya jarang sekali ikut sayembara ya teman-teman. Tapi tahun ini saya ikut sayembara di Balai Bahasa Jawa Tengah gitu karena saya domisilinya di Jawa Tengah. Dan kebetulan saya dan tim itu menulis 17 buku. Alhamdulillah lolos semuanya gitu ya. Nah, ini juga nanti akan saya share bagaimana proses kreatif saya menulisnya gitu. Nah, kalau dalam sayembara kita itu kan sudah disuguhkan tema dari penyelenggara gitu ya. Jadi lebih memudahkan gitu.
Nah, tema yang kemarin itu STEAM ya, tapi nanti dikaitkan dengan kebudayaan tempat kita tinggal. Nah, ini bagi teman-teman nih yang ingin mengambil tema kebudayaan dalam cerita anak yang teman-teman tulis, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah carilah kebudayaan yang belum banyak diangkat menjadi cerita anak, teman-teman. Saya sendiri tinggal hampir lebih 30 tahun di Jawa Tengah gitu ya. Dan saya baru mengetahui banyak kebudayaan yang ternyata saya belum tahu gitu, belum banyak paham gitu. Nah, dengan adanya saya mengikuti Bara kemarin gitu ya, saya belajar sangat banyak mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ternyata ada di sekitar saya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ingin mengambil tema ini, coba teman-teman searching atau cari tahu kebudayaan apa yang kira-kira ada di daerah teman-teman gitu. Nah, ini kita mulai berpikir kreatif langsung ya nih. Nah, apakah kebudayaan? Nah, kebudayaan itu ada kepercayaan masyarakat, kesenian tradisional, adat istiadat yang masih jarang diangkat dalam cerita anak. Nah, itu bisa menjadi ide kreatif. Banyak sekali kebudayaan di Indonesia yang bisa kita angkat menjadi sebuah cerita anak realis. Gitu ya. Nah, dalam kebudayaan itu sudah ada ceritanya. Kita tinggal menulis saja gitu, sudah ada ceritanya. Nah, ini saya contohkan tidak buku yang kemarin itu lolos di Sayembara Balai Bahasa Jawa Tengah. Ini ada tradisi namanya ngalungi sapi. Ini saya juga selama ini saya tahu mengenai ngalungi sapi, tetapi tidak terlalu mendalam gitu ya. Kemudian ada berburu babi hutan. Ini bahasa Jawa ya teman-teman. Berburu babi hutan. Nah, ternyata ada nih dari suku Jawa, itu dari Jawa, itu yang suka berburu babi hutan. Kemudian ada tradisi ular-ularan. Nah, eh, saya mencari tahu mengenai kebudayaan-kebudayaan ini teman-teman. Mengenai tradisi-tradisi masyarakat yang ada di sekitar saya. Misalnya seperti ngalungi sapi. Jadi itu sudah ada ceritanya. Kita tinggal mengemasnya menjadi ceritaan. Ngalungi sapi itu sapi memberi kalung pada sapi gitu ya. Tetapi memberi kalungnya itu bukan dengan kalung gitu ya, tetapi dengan ketupat teman-teman. Dan jumlah ketupatnya itu ditentukan gitu. Nah, itu sudah ada semua ketika kita riset gitu. Nah, kenapa harus dengan jumlah sekian gitu? Kenapa jumlahnya harus misalkan 44, kemudian harus ada lepet dan sebagainya? Itu kan sudah diterangkan semua. Dan itu bisa bisa kita ceritakan, bisa menjadi cerita gitu. Kita tidak perlu terlalu berpikir terlalu banyak gitu ya, teman-teman. Kemudian mengenai berburu celeng atau berburu babi hutan. Nah, ini juga saya baru mendalami gitu ya mengenai suku Samin gitu. Saat saya menulis cerita ini, saya membaca banyak jurnal-jurnal mengenai suku Samin yang mana mereka itu sangat suka dengan apa namanya? Jadi alam gitu ya. Mereka sangat suka dengan alam sehingga apa namanya jarang mau berbaur gitu, berbaur dengan suku lainnya di Jawa Tengah gitu. Nah, ini mengenai berburu babi hutan. Mereka itu ternyata suka nih berburu babi hutan. Nah, alasannya kenapa? Nah, ini sudah ada di dalam apa jurnal-jurnal yang saya baca. Kenapa nih suku Samin kok suka berburu babi hutan gitu? Padahal mereka itu Muslim gitu. Ada apakah di sana? Itu sudah ada di dalam jurnal ketika saya riset gitu. Kemudian ada tradisi ular-ularan. Nah, ini juga saya baru tahu ada yang namanya tradisi ular-ularan di Jawa Tengah gitu. Saya searching tuh, saya cari tahu ternyata ini salah satu tradisi yang sudah masuk WBTB Warisan Budaya Tak Benda gitu. Jadi sudah dipatenkan bahwa ini adalah tradisi dari Tengah itu. Nah, kalau tradisi ular-ularan ini saya menggunakan tokoh ulat ya. Kalau di Jawa ular itu ulat ya teman-teman. Jadi tokohnya di sini saya ambil tokoh
ulat gitu. Jadi ini fabel, kemudian ini cerita realis, dan ini juga cerita anak realis. Dan saya langsung diminta teman-teman coba teman-teman cari tahu gitu ya, kebudayaan apa di sekitar teman-teman yang mungkin belum banyak diangkat dalam cerita anak, atau belum banyak orang yang tahu mengenai kebudayaan tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu poin plus dari juri atau kurator gitu ya, mengapa buku-buku ini itu lolos gitu. Itu seperti itu. Nah, ini kita langsung saja diskusi ya teman-teman, meskipun nanti ada 2 poin lagi mengenai ide kreatif gitu ya, tapi kita ke tema budaya terlebih dahulu. Silakan, barangkali teman-teman ada yang mau share mengenai idenya. Saya kembalikan ke Mbak Dian ini untuk memandu. Silakan Mbak Dian. Iya, terima kasih Mbak Tari tadi untuk materinya yang tema satunya tema tentang kebudayaan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ini sih saya ada yang bertanya di kolom chat dulu ya Mbak Tari. Dari Hafik Martoyo bertanya, apakah di buku-buku yang tadi Ngalungi Sapi, Memburu Celeng, dan Tradisi Uler-uleran itu ditulis dalam bahasa Jawa? Ditulis dalam Jawa. Gitu ya Mbak Dian? Iya, apakah ditulis dalam bahasa Jawa? Oke. Jadi teman-teman kebetulan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya ya, dan saya juga sudah mendengar kabar bahwa tahun depan juga masih akan ada sayembara di tiap balai bahasa di tiap provinsi gitu ya. Nah, tahun ini kan hampir tidak semua sih ya, sebagian besar balai bahasa di Indonesia itu mengadakan sayembara penulisan cerita anak, teman-teman. Jadi ditulis ke dalam 2 bahasa. Jadi ada bahasa daerahnya, kemudian ada bahasa Indonesianya gitu. Itulah kenapa ada nulis, kemudian ada penerjemah. Penerjemah itu dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesianya gitu. Jadi tahun depan akan ada lagi teman-teman, tidak hanya di Balai Bahasa Jawa Tengah, tetapi hampir di sebagian besar balai bahasa itu mengadakan sayembara penulisan cerita anak gitu. Dan hadiahnya lumayan Itu gitu. dia. Jadi 2 bahasa Dian. Kalau sudah ngomongin hadiah gitu ya, bawa Shopee aja. Ya itu makanya teman-teman nih gunakan kesempatan kali ini dan tahun ini untuk belajar ya Mbak Tari supaya bisa ikut di next sayembara ya. Siapa tahu ada yang bisa beruntung seperti Mbak Tari nih bisa dapat apa namanya lolos ya. 3 ini ya Mbak Tari ya yang lolos ya. 17 buku, Mbak. 17 buku, keren banget. 17 buku. Ya, mungkin kemarin karena memang sedikit yang ngirim gitu ya. Jadi eh, dari balai itu membutuhkan 100 buku cerita anak. Wow. Nah, ternyata yang kirim sekitar 200 berapa? 250-an kalau tidak salah. Alhamdulillah cerita saya lolos semua Mbak Dian gitu. Nanti teman-teman yang ingin Wow. mengikuti sayembara gitu ya, sayembara balai bahasa atau sayembara lain, bisa diskusi dengan gratis ya teman-teman ya, silakan eh, bisa chat di WA, insya Allah saya balas teman-teman. Kalau penulisan insya Allah kita bisa diskusi melalui IG, melalui WA gitu. Insya Allah saya siap. Gitu. Oke, tuh Mbak Tari sangat terbuka sekali untuk teman-teman yang ingin konsultasi atau sharing ya, minta sharing dari Mbak Tari tentang kepenulisan. Bisa langsung, asal nggak tanya, Mbak Tari udah makan apa belum? Oke, ini ada yang tanya nih, udah raise hand Ibu Syamsiah Ismail dari Lok Sumawe. Saya persilakan untuk langsung, Ibu silakan bertanya dengan Mbak Tari. Terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Tari.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Samsia. Iya, saya sebenarnya dikenal Oma, jadi malam ini kasih nama asli di sini. Oh, Oma rajin sekali ikut kelas nih Mbak Tari nih kalau Oma nih. Senang saya. Kebetulan nih Mbak Tari juga satu grup kita di Faberland. Tapi alhamdulillah malam ini kita bisa langsung di sini. Masya Allah, Wah, ini udah keren banget nih Oma nih, Oma Sam. Ya, Oma juga masih proses belajar. Cuman bicara tentang tadi emang keren sekali. Dari 100 itu 17 bisa jebol punya Mbak Tari. Berarti Jawa Tengah itu emang keren, bisa memberikan banyak. Pengalaman Oma kemarin untuk Balai Bahasa Provinsi Aceh, kami hanya dibenarkan 2 naskah paling banyak. Itu pun kami semua harus ber-KTP Aceh, dari ilustrator, penulisnya, ada tim penerjemahnya juga. Tadi saya teringat dari hostnya ada diminta berikan semacam ide gitu ya. Mungkin Oma bisa memberikan sedikit dari ya 2 buku Oma yang tahun ini terpilih juga ya Oma ya. terpilih juga lewat itu jaringan Balai Bahasa Aceh, 2 bahasa itu kan. Yang pertama Oma begini yang tentang judulnya Si Butel Ajaib, Bunga Telang. Bunga Telang Ajaib. Itu yang Oma kisahkan kisah dari cucu Oma yang Oma memperkenalkan bunga telang dan manfaatnya air bunga telang itu. Jadi Oma angkat dalam cerita kelompok kategori buku B2. Kalau di situ kita lihat ada ceritanya antara realis dan fiksinya. Nah, itu kalau misalnya dalam kategori yang kita ikut malam ini berarti murni kategori realis ya Mbak ya, nggak boleh ada unsur fiksinya. Murni realis Oma, tidak boleh ada unsur dongengnya di dalamnya. Oke, jadi murni apa yang kita ungkapkan meskipun itu kegiatan dalam seharian ya, jadi nggak ada unsur-unsur ilusi, pokoknya gitu-gitulah ya, harus realis ya. Baik, terus saya cerita sedikit lagi, buku yang kedua saya yang terpilih itu tentang traveling saya ke satu pulau terpencil di Provinsi Aceh. Lalu di situ sangat paling berkesan buat saya adalah ketika saya menangkap gurita. Jadi bagaimana saya pergi ke laut Samudra India yang sangat luas tanpa pelampung, terus bersama. Jadi saya cerita juga, alhamdulillah itu juga terpilih. Artinya mungkin seperti Mbak katakan tadi bahwa sesuatu yang unik-unik kita bercerita karena nggak usah kan anak-anak, orang dewasa juga nggak tahu bagaimana gurita itu ditangkap. Baik Mbak, terima kasih untuk informasinya bahwa memang realis murni realis. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat sekali lagi Terima Mbak Tari. kasih Oma Sam, yang luar biasa. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Oma. Udah keren banget ya Mbak Taria, Oma nih. Ya beliau juara sih 2 bukunya juga, Masya Allah. Masya Allah. Nah, lanjut nih. Saya selingi pertanyaan di chat sebentar. Nggak apa-apa ya Mbak Taria? Silakan. Ini masih banyak juga materinya, tapi nggak apa-apa kita Oke, mungkin nanti di sini 2 pertanyaan raise hand, 1 pertanyaan kolom chat gitu ya, biar bisa jalan juga ke materi selanjutnya. Tadi ini saya tertarik, mungkin jawabannya bisa singkat nih. Tadi ada yang bertanya, di daerahnya ada makanan tradisional, ada permainan tradisional, apakah itu bisa bisa ditulis juga, bisa diangkat sebagai tema untuk cerita genre realis gitu. Bisa nggak Mbak Tari? Oke, Mbak Dian. Bisa banget. Bahkan saya itu menulis di G20 tahun 2022 kan ada G20 ya, dan kebetulan saya salah satu yang beruntung untuk menuliskan cerita anak sebagai oleh-oleh untuk kepala negara gitu di G20 gitu ya. Dan di sana itu saya menulis cerita anak mengenai makanan daerah atau kuliner daerah Jawa Tengah gitu. Itu malah asik sekali ya ketika kita mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak Dari gitu. negara lain ya. Saat ini kan tahu ya anak-anak saat ini ya sukanya makanan-makanan kayak burger, kayak
Iya, pizza gitu ya. betul. Mereka lebih kenal dengan makanan-makanan seperti itu dibanding makanan-makanan tradisional gitu. Padahal makanan-makanan tradisional itu lebih sehat gitu ya. Jadi boleh sekali nanti bisa nih angkat salah satu makanan tradisional dari daerah teman-teman gitu. Gitu Mbak Dian. Oke, berarti makanan tradisional, permainan tradisional, termasuk juga tradisi ya, tradisi Iya, di daerah masuk itu. kita. Oke, kita sekarang lanjut nih yang sudah raise hand dari tadi. Ada Mbak Vina Siti Fauzia. Saya persilakan untuk bertanya langsung kepada Mbak Tari. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Wah, sangat menarik sekali ya Mbak Tari, Masya Allah karyanya udah banyak. Yang ingin saya tanyakan, gimana sih Kak cara untuk berpikir kreatif ya? Karena mungkin tadi seperti Kak Tari bilang tadi udah research dulu, udah baca dari 10 jurnal, minimal 10 jurnal gitu. Habis itu baru dibuat jadi satu buah cerita. Nah, yang saya pikirkan kan mungkin udah banyak tuh yang menceritakan. Nah, gimana sih cara Kakak mengolah hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik untuk anak? Nah, kadang saya tuh kebingungan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Mohon tipsnya Kak untuk menuangkan ke bahasa tulisan. Terima kasih. Terima Oke, kasih. Mbak Silakan Mbak Vina. Tari. Oke, terima kasih Mbak Dian. Gimana sih biar bahasa kita itu ketika cerita menganak-anak gitu ya. Nah, Mbak Vina, kebetulan saya juga tidak hanya penulis cerita anak, saya menulis buku-buku motivasi juga. Kemudian saya menulis jurnal-jurnal ilmiah juga ya karena saya seorang dosen gitu. Jadi ketika saya akan menulis katakanlah buku-buku motivasi, saya harus menjadi orang dewasa di sana gitu. Tetapi ketika saya menulis cerita anak, saya harus menjadi anak-anak di dalam buku saya gitu. Nah, lalu apa ini yang saya lakukan gitu ya untuk apa namanya itu ya, untuk berubah-berubah seperti itu gitu ya. Nah, yang saya lakukan itu dengan cara membaca Mbak Vina. Jadi ketika saya akan menulis cerita anak, saya baca terlebih dahulu cerita anak agar bahasa bahasa apa namanya yang saya tulis itu menganak-anak gitu ya. Jangan sampai tercampur dengan bahasa misalnya saya habis menulis buku motivasi nih, kemudian menulis cerita anak gitu ya. Biasanya kan terbawa gitu ya. Jadi saya harus baca banyak cerita anak terlebih dahulu sebelum saya menulis. Meskipun saya sudah menulis ratusan buku ya teman-teman, saya masih dan harus gitu wajib untuk membaca juga. Membaca cerita teman-teman lain itu juga sebagai bahan referensi gitu. Jadi saya itu tidak tiap minggu ya, intinya tiap tiap bulan itu saya ke toko buku gitu ya. Minimal 1 bulan sekali ke toko buku, saya cari tuh buku-buku cerita anak. Oh, buku-buku cerita anak yang sedang berkembang itu seperti ini tuh. Jadi sembari membaca, kita menjadi pembaca kritis, sembari kita riset gitu. Karena kita selain sebagai pembaca juga sebagai penulis gitu. Syaratnya hanya itu sebenarnya untuk menjadi penulis, baca, 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 kemudian menulis gitu. Nah, ketika misalkan Mbak Vina ingin katakanlah menulis puisi, ya Mbak Vina harus membaca banyak puisi gitu. Sama halnya ketika ingin menulis cerita anak realis, yang dibaca cerita anak realis. Ketika ingin menulis dongeng fabel, yang dibaca dongeng-dongeng fabel gitu. Jadi nanti ketika kita bercerita, kita masuk ke dunia itu, ke dunia anak-anak. Itu yang selama ini saya lakukan, Mbak Vina. Seperti itu, Mbak Dian. Terima kasih. Ya, sudah jelas ya Mbak Vina ya, karena memang ketika kita menjadi penulis, kita harus rajin membaca juga supaya menabung bank kata dan Iya. mencari tadi risetnya juga harus beneran gitu ya. Nah, ini di kolom chat tuh rame sekali dan semuanya masih pada terfokus hanya dari satu tema. Padahal masih banyak tema-tema yang lain, Lain. termasuk buku barunya Mbak Tari nih.
Ya, mungkin bisa dilanjutkan dulu materi supaya teman-teman ini bisa lebih Oke, terbuka lagi nih. oke, oke. Silakan. Oke, teman-teman, saya lanjut dulu nanti ke tema lain ya. Nanti pada sesi diskusi dan tanya jawab kita diskusi bareng ya. Diskusi bersama-sama. Ini juga nanti diskusi lagi di tema berikutnya. Nah, kemudian nih tema benda sekitar. Nah, kalau teman-teman ingin menulis cerita realis mengenai benda sekitar, ini bisa diterapkan tidak hanya di benda ya, teman-teman. Bisa di tumbuh-tumbuhan, bisa di hal lain ya. Tumbuhan juga benda ya, benda hidup gitu ya. Nah, bisa di hal lain, bisa ke binatang juga bisa diterapkan ya tips ini ya, teman-teman. Jadi pilih salah satu benda atau apapun ya, pilih salah satu, kemudian buat masalah dengan benda tersebut. Nah, saya suka sekali nih buat masalah. Nah, buat masalah dengan benda tersebut. Nah, saya contohkan. Oke, nah ini ayo kita gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, saya suguhkan benda-benda ini untuk teman-teman berpikir kreatif. Misalnya nih dari lukisan. Adakah cerita mengenai lukisan ini? Ayo kita buat ceritanya gitu ya. Dari misalnya kacamata. Adakah cerita mengenai kacamata ini? Pasti ada ceritanya. Ya, cerita mengenai kacamata. Apa biasanya gitu? Biasanya apa? Mungkin mata minus dan sebagainya gitu ya. Atau kacamata dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan satu ide kreatif. Atau dari buku. Nah, buku itu biasanya apa nih masalah yang ada pada buku? Biasanya anak-anak itu kalau buku itu suka tertinggal gitu ya, atau suka hilang, atau suka robek gitu. Nah, itu bisa dijadikan satu masalah, teman-teman. Ya, nanti bisa diolah. Gimana cara mengolahnya? Nah, itu nanti kita buat premisnya. Nah, ini hanya teman-teman harus membaca banyak buku dulu biar banyak referensi yang masuk. Itu seperti itu. Tetapi dari benda-benda di sekitar kita, itu juga sudah memiliki masalah yang bisa kita angkat menjadi sebuah cerita. Misalnya itu tadi ya, misalnya buku. Nah, buku itu sering tertinggal gitu. Jadi mungkin nanti bisa diceritakan seorang anak yang buku PR-nya tertinggal. Nah, nanti seperti apa cara dia menyelesaikan masalah itu? Nah, itu kita butuh berpikir kreatif di sana. Itu seperti itu. Nah, kenapa anak itu meninggalkan bukunya? Mungkin karena dia ceroboh. Nah, jadi nanti anak-anak belajar tidak ceroboh, harus lebih teliti lagi. Kan bisa seperti itu. Atau di sini ada lampu gitu ya. Katakanlah ini lampu belajar lah ya, lampu belajar. Nah, biasanya masalah yang terjadi pada lampu itu apa? Lampu itu biasanya suka mati gitu ya. Nah, itu juga sebuah masalah. Ada anak yang ingin belajar mungkin kemudian lampunya mati gitu. Nanti bisa dicari solusi, anak itu mencari solusi gimana agar dia bisa belajar gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian saya contoh lagi dari tema nilai. Nilai, jadi teman-teman bisa nih pilih salah satu nilai yang akan dijadikan ide dalam cerita teman-teman. Pilih salah satu saja nilai. Sama seperti tadi, benda, binatang, hal lain gitu ya. Itu semuanya sudah punya masalah yang bisa kita angkat. Tinggal kita mengolahnya saja sebenarnya. Ya, masing-masing benda, masing-masing apa tadi binatang itu punya masalah sendiri-sendiri. Setiap benda punya masalah gitu ya. Anak-anak juga punya masalah kalau kita mau riset lebih mendalam. Makanya dari nilai, nah saya ambil eh, mengenai nilai yang dicanangkan pemerintah ya, mengenai 18 pendidikan karakter yang harus diajarkan kepada anak-anak gitu kan ya. Nah, ini ada 18 nilai-nilai karakter yang bisa kita angkat menjadi cerita anak realis. Teman-teman mau milih nilai yang mana nih untuk diangkat menjadi cerita realis? Bisa religius, bisa jujur, toleransi, disiplin. Nah, mau pilih yang mana? Pilih salah satu, kemudian buat premisnya gitu ya. Atau kita bisa nih melihat gambar misalnya ini. Nah, kita bisa melihat gambar ini,
ada nilai apa saja nih yang bisa kita angkat dari gambar ini? Banyak teman-teman, misalnya tentang rajin membaca. Nah, teman-teman bisa nih membuat cerita mengenai anak yang mungkin satu rajin membaca, satu tidak gitu. Atau anak yang rajin membaca, dia jadi cerdas gitu. Jadi memotivasi anak-anak lain gitu. Nah, itu nilai rajin membaca. Atau nilai apa ini? Disiplin. Nah, mungkin ada anak nih yang tidak disiplin membacanya atau tidak disiplin berangkat. Ini kan semacam pustakaan gitu ya. Nah, tidak disiplin jadwalnya yang seharusnya mereka bisa membaca bersama, ternyata dia terlambat. Bisa seperti itu. Atau mungkin hal lain ya, kita bisa banyak sekali nilai yang bisa diambil dari gambar ini. Saya yakin di sini ada ratusan peserta, ratusan kepala dengan ide yang berbeda-beda. Dari gambar ini, kita bisa memunculkan banyak cerita. Tidak hanya satu, dua, puluhan cerita. Saya yakin ketika ditanya satu-satu peserta dalam Zoom kali ini memiliki ide yang berbeda dari gambar ini, gitu. Nah, mungkin ini diteruskan saja Mbak Dian ya, atau kita Ya, diskusi ide dulu ya, baiknya ya. Nanti bisa saya lanjutkan dulu ya, nanti baru kita diskusi ide seperti itu barangkali ya. iya, betul. Karena Oke, supaya bisa lebih aja ya. terbuka idenya ada banyak gitu kan, Mbak. Oke, nanti bisa ini ya setelah materi saya sampaikan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi eh, kita bisa memilih salah satu nilai untuk kemudian dijadikan cerita anak realis. Gitu. Satu nilai saja yang disampaikan gitu. Tidak perlu banyak-banyak. Fokusnya satu saja. Meskipun nanti di dalam cerita itu bisa nih, loh kok saya kan fokusnya ke satu nilai, kok di sini ada 3 nilai ya yang saya sampaikan gitu. Tidak masalah teman-teman gitu ya. Tapi untuk ide awal fokus ke satu dulu gitu. Nanti perkara nanti muncul nilai lain tidak masalah gitu. Nah, kemudian kita membuat premis sama ya seperti kemarin ya untuk membuat premis. Jadi siapa tokohnya, kenapa, apa yang diinginkan tokoh, kemudian ada kendala yang dihadapi, bagaimana penyelesaiannya. Sepertinya ini tidak perlu terlalu panjang lebar ya saya jelaskan karena sudah sering saya jelaskan mengenai premis cerita ini. Nah, ini contohnya premis cerita, jadi ada motivasi, keinginan, tujuan, aksi, dan hasil. Ini contohnya, Gugun akan tampil di pentas seni. Ya, ini motivasinya. Tetapi dia tidak percaya diri. Dia ingin berhasil dan mencari cara. Gugun berlatih terus-menerus meskipun sangat sulit. Dia berhasil pentas seni dengan baik. Nah, ini contoh premisnya ya, teman-teman. Nanti bisa dicontoh ya. Bisa bisa dijadikan acuan. Nah, kemudian setelah membuat premis, nah ini kemarin saat saya membaca cerita teman-teman, masih banyak yang memulai ceritanya itu sangat biasa gitu ya, kayak misalnya di suatu hari gitu, di sebuah desa, kemudian pada suatu hari gitu ya. Nah, ini saya akan menyampaikan beberapa tips bagaimana memulai sebuah cerita. Jadi nanti cerita teman-teman lebih bervariasi gitu ya. Jadi tidak selalu harus diawali pada suatu hari gitu. Nah, tidak harus diawali di suatu tempat gitu ya. Hiduplah gitu. Tidak harus seperti itu untuk cerita anak teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan 5 tips memulai cerita. Tips bercerita. Ada 5 ya memulai cerita. Biasanya teman-teman ini khususnya yang mungkin baru-baru belajar gitu ya. Kalau yang sudah biasa mungkin sudah terbiasa gitu ya. Jadi lebih bervariasi gitu ya. Oke, ada 5 nih teman-teman, saya contohkan. Yang pertama, dimulai dengan mendeskripsikan peristiwa. Jadi teman-teman itu bisa memulai cerita dengan cara mendeskripsikan peristiwa di dalam cerpen cerita anak tersebut. Contohnya ini, kering, kering, kering.
Fikri sudah sangat bosan dengan bunyi itu. Hampir setiap waktu ia mendengarnya. Sungguh sangat mengganggu, bunyi itu berasal dari kamar kakaknya. Ya, ini mendeskripsikan peristiwa. Peristiwa ada bunyi kering-kering, bunyi apa itu? Nah, bunyi apa namanya, jam gitu ya, membangunkan dia. Atau bisa nih teman-teman memulai dengan mengenalkan tokoh utama. Ini banyak ya yang sudah melakukan ini, memperkenalkan tokoh utama di awal paragraf. Ini contohnya gitu ya, namanya Rena. Ia terkenal dengan sifatnya yang unik. Ia takut sekali kotor. Bahkan untuk berjabat tangan dengan teman-temannya pun ia enggan. Ia percaya jika dirinya selalu bersih, ia akan terlihat lebih cantik. Nah, ini dimulai dengan mengenalkan tokoh utama si Rena. Nanti teman-teman bisa nih menggunakan tips ini gitu ya, menggunakan cara ini. Coba deh sesekali saya mulai cerita anak yang saya tulis dengan cara mengenalkan tokoh utama. Kalau tokoh utama mungkin udah banyak ya, dimulai dengan mendeskripsikan peristiwa misalnya. Boleh, nanti silahkan dipilih mau dimulai dari mana ceritanya. Kemudian bisa nih langsung nih di paragraf pertama dimulai dengan ketegangan ya teman-teman. Contohnya ini, Mama mengomel dari luar kamar. Kan susah sekali bangun, padahal sudah berkali-kali Mama membangunkannya. Itu kan tegang ya bagi anak dimarahi oleh ibunya, oleh mamanya gitu. Jadi bisa nih teman-teman nanti memulai cerita dengan ketegangan. Ketegangan lain boleh ya, tidak harus Mama sedang mengomel gitu. Atau langsung dimulai dengan konflik teman-teman. Perang misalnya, Rakhil berlari ke ruang tamu. Siapa yang memecahkan vas bunga kesayangan ibu gitu ya? Ini konfliknya ya. Dia harus memecahkan masalah ini gitu. Nah, nanti bisa dipilih ya kalau misalnya teman-teman ingin memulai dengan konflik. Atau bisa dimulai nih dengan dialog. Langsung ke dialog juga boleh teman-teman. Ini contohnya. Ah, tubuhku kelihatan gemuk mengenakan kemeja ini. Keluh kakek Willy. Ini tokohnya kakek-kakek ya. Kakek Willy kembali membuka lemari pakaiannya. Sudah 3 kali ia mengganti kemejanya. Tetapi belum ada yang cocok. Nah, jadi teman-teman, ini cara 5 cara yang saya gunakan dalam mengawali menulis cerita anak. Nanti teman-teman yang kesulitan mengawali cerita bisa pilih salah satu dari tips ini gitu. Kemudian kita ke tips membuat judul cerita anak ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang kesulitan membuat judul. Gimana sih cara membuat judul cerita anak gitu? Nah, ini ada 9 tips yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman membuat judul cerita anak. Boleh judul dari temanya misalnya mengenai sahabatan, sahabat jati misalnya. Atau mengenai harapan gitu ya, boleh. Dari tema, kemudian dari nama tokoh juga boleh. Elena si anak manja misalnya. Teman untuk Clarissa. Atau dari nama benda. Surat dari Nania gitu ya, nama benda dan nama tokoh juga ada di sana. Pohon pisang berhantu. Nah, atau nama tempat juga boleh. Kampung Indah Nenek atau nilai kebaikan. Kemudian ada pertanyaan. Kemudian bisa nih dengan rahasia keceriaan Nora. Nah, ini salah satu novel anak yang saya tulis ya. Pesan rahasia untuk Kay. Dari masalah juga boleh dijadikan judul. Gara-gara papa. Saat Vika terlambat sekolah gitu. Atau metafora. Metaforanya metafora yang sederhana untuk anak-anak ya. Misalnya pelangi yang tersenyum. Itu pelangi nama anak atau pelangi beneran gitu ya. Kue persahabatan. Kue persahabatan itu seperti apa sih? Kacamata ceria. Nah, ini ada 9 tips untuk teman-teman nanti membuat judul cerita anak. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak kesulitan lagi nih membuat judul cerita anak. Gitu. Kemudian, nah ini yang perlu diingat lagi tadi sudah saya ingatkan juga ya di awal ya. Nah, setelah teman-teman memiliki ide, kemudian memiliki ide yang harus teman-teman
ingat adalah teman-teman harus membaca, harus riset terlebih dahulu. Cerita yang kita tulis memang cerita anak, tetapi harapannya cerita yang kita tulis juga kaya akan pengetahuan di dalamnya gitu. Jadi baca banyak referensi sebelum teman-teman menulis ceritaan gitu. Nanti ceritanya akan berbeda. Yang belum membaca dengan yang sudah membaca itu pasti akan berbeda. Dari bahasanya pun berbeda. Seperti tadi dikatakan oleh Mbak Dian ya, bahwa ketika kita membaca itu kita akan memiliki yang namanya bank kata di dalam otak kita gitu. Semakin banyak membaca, semakin banyak kosakata yang kita miliki. Jadi itu memudahkan kita ketika menulis memilih kata mana yang sesuai gitu ya. Kata mana yang sesuai untuk anak-anak gitu, seperti itu. Jadi jangan lupa membaca 10 cerita minimal sebelum menulis satu cerita. Pasti nanti hasilnya akan sangat berbeda. Itu saja saya contohkan dulu ya teman-teman untuk format penulisan cerita anak. Meskipun sudah banyak teman-teman yang tahu, nah ini mungkin untuk teman-teman yang baru memulai menulis cerita, saya contohkan untuk formatnya. Sudah terlihat Mbak Dia? Sudah, Mbak? Sudah ya. Ini ya contohnya teman-teman ya. Jadi ada judul, kemudian penulis, penulisnya nama teman-teman, kemudian ada ceritanya. Nah, untuk penulisan dialog itu seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi tidak misalnya aku (2) kemudian baru dialognya gitu. Jadi seperti ini. Kemudian setelah naskah ditulis, yang terakhir itu ada biodata penulis. Nah, ini contohnya dinarasikan, bionarasi ya, namanya. Gitu, itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dian. Mungkin kita bisa langsung tanya jawab ya. Dan teman-teman mungkin ada yang mau sharing, saya persilahkan. Silakan Mbak Dian. Oke, terima kasih Mbak Tari. Iya, menarik sekali. Jadi tadi ada 3 tema ya, kebudayaan, benda sekitar, dan nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita angkat untuk membuat buku. Dan tadi juga membuat karya. Dan tadi juga ada tips-tips membuat judul, karena biasanya judul ini menjadi momok sekali untuk para penulis pemula ya. Termasuk saya juga kalau mau bikin judul juga bingung. Ternyata tadi ada lucu ya, kue persahabatan, rahasia apa gitu, surat untuk Starla. Oh, bukan ya. Surat untuk siapa? Dan itu ternyata bisa sangat membantu sekali. Nah, di sini ada yang dari tadi sudah semangat, masih raise hand terus. Ada Ibu Rini. Silakan Ibu bisa langsung bertanya. Saya unmute. Iya, terima kasih Mbak Dian. Sama. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Tari. Waalaikumsalam. Ini tadi Selamat malam Ibu Rini. Iya, saya jadi tertarik ya tadi lihat Mbak Tari menang itu tulisan-tulisan itu. Selamat dulu lah atas kemenangannya. Yang saya pengen tahu tuh kalau bedanya karya dan buku itu bagaimana ya Mbak Tari? Itu tadi kan buku Karya ya? dan buku. Itu tadi buku. Kalau karya tuh kan waktu ikut si publishing tuh kan kayak dibatasi 700 sampai berapa 1.500 kata gitu. Kalau buku berapa sih? Oke, Ibu Rini. Oke, Ibu Rini, kebetulan yang kemarin itu picture book ya, yang di Balai Bahasa. Jadi bentuknya buku picture book. Nah, kalau yang kita tulis itu memang sama cerita anak, tapi bentuknya illustrated book, yang mana penulisannya pun berbeda. Seperti yang saya contohkan tadi, penulisannya seperti itu. Jadi di dalam satu buku itu ada beberapa cerita gitu. Itu sama-sama karya gitu.
Jadi Hmm. kalau illustrated book itu di dalam satu buku itu bentuknya antologi. Jadi ada beberapa, mungkin ada 5 sampai 10 atau bahkan lebih ya, 5 sampai 10 cerita atau bahkan lebih. Itu juga bentuknya buku. Tetapi kalau ini picture book ini hanya satu cerita. Bedanya apa? Bedanya ini apa namanya? Gambarnya lebih banyak. Itu Oh. picture book. Kalau illustrated book kan teksnya lebih banyak gitu. Teksnya mendominasi. Kalau picture book gambarnya yang mendominasi. Jadi di dalam satu buku hanya ada satu cerita atau mungkin bisa lebih juga gitu ya. Tetapi banyak gambarnya, Ibu. Banyak gambarnya. Tapi kalau illustrated book yang lebih banyak itu teksnya dibanding gambar gitu. Katakanlah teksnya itu 70%, gambarnya 30 gitu. Nah, kalau picture book ini biasanya gambar yang lebih banyak bercerita. Itu seperti itu. Jadi sama-sama karya, sama-sama bentuknya buku gitu ya. Bentuknya sama buku. Hanya formatnya saja yang berbeda. Begitu Ibu Rini. Maaf Mbak Tari, kalau banyak gambar itu gambarnya yang menentukan misalnya juri gitu atau penulis? Maksudnya yang menentukan, yang menggambar atau bagaimana? Bukan yang menggambar, misalnya satu teks ini gambarnya begini itu Oh, oke. penulis Oh, iya ya. atau langsung jurinya atau editor kalau di penulisan buku itu gitu. Oke. Oke, Ibu Rini. Itu kalau untuk gambar yang membuat deskripsi ilustrasi itu penulisnya. Oh. Jadi biasanya itu kita bekerja sama dengan ilustrator. Ini contohnya, saya contohkan ini ya. Nah, 3 buku ini ada 3 ilustrator yang bekerja sama dengan saya. Ini ada Mbak Okta, kemudian ada Mbak Vicky, kemudian ada Mbak Nelly ini ya. Jadi ada 3 ilustrator di masing-masing buku ini, satu ilustrator. Saya bekerja sama dengan mereka. Dan saya yang menulis deskripsi ilustrasinya. Jadi antara penulis dan ilustrator itu berdiskusi. Penulis maunya seperti apa gitu. Jadi ilustrator itu apa namanya ya? Mengilustrasikan keinginan apa yang dibayangkan oleh si penulis gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita yang membuat deskripsi ilustrasinya. Nah, baru nanti digambarkan oleh ilustratornya. Begitu, Ibu Rini. Oh, iya. Tapi maaf lagi Mbak Tari, kalau Ya, misalnya kita mau menulis buku pakai gambar itu, sebelum misalnya dikirimkan atau dilombakan atau apa, itu kita sudah harus bekerja sama dengan ilustrator. Kalau itu masing-masing balai bahasa memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ada yang kita hanya kirim naskahnya saja, dalam bentuk naskah belum ada gambarnya. Ada juga yang sudah harus selesai ilustrasinya, seperti balai bahasa Jawa Tengah kemarin itu sudah harus selesai, sudah dalam bentuk dumi, jadi kayak buku jadi gitu. Tapi ada balai bahasa lain yang hanya mengirimkan naskah ceritanya saja, kita belum bekerja sama dengan ilustrator, ada yang seperti itu. Atau dari penulis bisa nih merekomendasikan ilustrator kepada balai bahasa. Seperti itu, Ibu Rini. Jadi tergantung apa namanya keinginan balai bahasa gitu. Baik Mbak Tari, terima kasih banyak. Jadi banyak Bisa dipahami nggih, Ibu Rini? Ya, bisa. Terima kasih banyak ya Mbak Tari ya. Iya, Terima kasih sama-sama. Mbak Dian. Terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Iya, memang banyak sekali yang langsung tertarik. Nanti syarat lombanya seperti apa, Kak? Gitu. Kalau misalnya ikut di balai bahasa tadi, memang di kolom chat juga banyak respon tentang itu. Tapi tadi ada yang ingin saya informasikan dulu kepada para peserta.
untuk presentasi rekaman Zoom, untuk presentasi Mbak Tari, lalu untuk mungkin sekalian ini syarat kepenulisan untuk yang lomba, detailnya misalnya pakai Times New Roman ukuran berapa nanti akan di-share di grup. Lalu ini Mbak Tari tadi ada yang tanya juga mungkin terkait perjenjangan ya. Nanti yang waktu dulu pernah di-share sama Mbak Tari mungkin nanti saya ingin minta admin nge-share di grup lagi ya perjenjangan buku ya B1, B2 dan seterusnya itu. Itu lengkap untuk perjenjangan buku ya. Jadi teman-teman tinggal membaca saja gitu. Ada semuanya di Ya. yang saya share ya, e-book yang saya share ya Mbak Dian ya. Nanti Ya, di-share juga di grup ini. Ya, Gitu. siap. Jadi jangan khawatir yang tadi nanya boleh ada apa namanya percakapan atau tidak, seberapa banyaknya nanti ada detailnya di perjenjangan. Nanti akan dikirimkan ke grup. Nah, ini ada yang raise hand lagi. Boleh saya unmute. Tadi siapa ya? Ibu RM ya? Silakan Ibu. Saya kok lupa namanya. Halo Ibu RM. Halo Ibu. Sepertinya. Nah, Ya, ini nih. suara saya. Halo. Kurang jelas, Bu. Halo? Gitu ya. Ya. Halo. Ini Ya. saya baru dengar ini mikrofonnya dari tadi. Oh. Iya. Mbak Tari langsung aja ya, Mbak Dian dulu. Tahun kemarin saya ikut lomba dari bahasa Jawa, itu 3 orang ya. Kebetulan saya yang terjemahkan kepada semuanya. Tapi tim kami sudah tidak menang Mbak Tari. Saya kagum Mbak Tari sudah 17 apa. Lalu semua itu semuanya super banget. Pertanyaan saya gini Mbak Tari. Untuk memilih ilustrator itu gimana Mbak Tari? Mohon maaf Mbak Dian, saya tidak terdengar dengan baik. Iya, saya juga kurang jelas. Tadi sih yang saya dengar bagaimana cara memilih ilustrator. Oke. Ya ini kok nggak jelas kenapa ya? Iya, Ibu. Saya nggak pinter-pinternya Mbak. Ada belum lagi sudah nenek-nenek. Oh. 70 nih jadinya. Ya, ya gitu aja Mbak Tari. Sepertinya jaringannya. Terima kasih Mbak Tari, monggo dipenjawab, matur nuwun. Iya, sami-sami. Ibu siapa ya Mbak Dian? Neni, dari Tegal, Ibu Neni. Ibu Neni. Oh, Ibu Neni dari Tegal. Iya, Ibu. Ibu Neni, oke Ibu Neni. 2 kali ikut kelas Mbak Tari nih nggak lolos kurasinya. Oh, belum lolos ya Allah. Mungkin nanti bisa japri saya Bu Neni. Nanti akan saya cari. Coba kekurangan naskahnya itu apa sehingga kok nggak lolos gitu. Yang nanti cerita bisa Islami, dengan saya. yang cerita Islami itu kayaknya kurang Islami. Jadi kan kriterianya cerita Islami, mungkin saya kurang Islaminya, gitu naskahnya. Jadi nggak lolos Mbak Tari. Ibu. Ya silakan langsung ditanggapi Mbak Tari tadi cara memilih ilustrator. Mungkin tadi gagal fokus ya. Jadi ketika kita melihat picture book itu ada 2 sisi. Apakah kita yang memilih ilustrator ataukah penerbit yang menentukan atau seperti apa mungkin detailnya di situ? Oke, Mbak Dian dan Bu Neni ya. Ya. Jadi 2 opsi itu bisa digunakan Mbak Dian. Yang Mbak Dian sampaikan itu 2 opsi itu bisa digunakan. Bisa misalnya dari penerbitnya atau penyelenggara lomba itu sudah menyediakan ilustrator gitu ya. Atau mereka mengadakan sayembara juga untuk para ilustrator di Balai Bahasa Jawa Timur juga seperti itu sepertinya ya. Jadi ilustrator ikut sayembara gitu. Bisa juga
dari kita sendiri. Nah, lalu gimana nih tips memilih ilustrator? Alhamdulillah, saya sendiri alhamdulillah sudah banyak kenal ilustrator ya teman-teman. Nah, kalau belum belum kenal ilustrator gimana nih? Nah, di IG teman-teman itu bisa searching ya untuk ilustrator-ilustrator buku anak itu banyak sekali atau mungkin atau sepertinya ada di grup apa namanya di Facebook juga ada grup ilustrator gitu. Jadi di sana itu mereka pajang gambar gitu ya, pajang gambar mereka. Nah, kalau misalnya kita tertarik bisa tuh kita japrian dengan mereka gitu ya. Nah, ilustrator itu biasanya sangat dekat dengan penulis buku-buku anak gitu ya. Jadi mereka sudah pasti akan apa namanya menyambut dengan baik gitu ya untuk kita kerjasama gitu. Dari saya sih seperti itu ya selama ini. Eh, Selain kenal dari kebanyakan dari sosial media gitu juga kenal di ketika kita mengikuti semacam event-event yang berhubungan dengan cerita anak gitu. Jadi kenal nih gitu. Gitu. Cari saja untuk Facebooknya atau di sini barangkali ada ilustrator gitu ya. Ada biasanya grup Facebooknya gitu. Ada Nah, juga di grup Paberland di Facebook juga ada. Itu setiap hari Sabtu mereka juga posting-posting gambar, kita tinggal milih-milih aja tuh keren-keren gambarnya di sana. Gitu Mbak Dian. oke, terima kasih Mbak Tari. Soalnya tadi ada yang tanya, Mbak Tari gambar sendiri gitu. Saya nggak bisa gambar. Oke, boleh teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand sambil saya membacakan pertanyaan di kolom chat karena ini banyak sekali. Jadi saya agak saring sedikit. Eh, nah, boleh deh yang ini. Kak, buku Mbak Tari bisa didapatkan di mana sih? Kalau nggak salah kemarin habis launching buku ya, Mbak ya. Buku Ibrahim Anak Kreatif bukan? Iya, itu PO itu ya, masih pre-order. Teman-teman bisa nih nanti japri kalau misalnya ingin order buku itu ya. Bisa untuk referensi juga. Gitu. Nanti bisa japri dengan saya. Kalau buku-buku ini yang di Balai Bahasa atau buku-buku yang diterbitkan oleh kementerian, teman-teman bisa nih searching di apa namanya di laman Kemdikbud atau CB ya CB Kemdikbud itu banyak sekali buku-buku terbitan Kemdikbud yang sudah pasti kualitasnya bagus. Itu bisa dijadikan referensi. Nanti akan saya share untuk linknya ya, untuk teman-teman bisa membaca secara gratis e-book yang berkualitas dari kementerian gitu. Kalau mau ikut pesan buku saya juga bisa. Nanti bisa japri saya, bisa di IG, bisa di WhatsApp gitu. Itu Mbak Dian. Di Gramedia juga, kalau misalkan teman-teman ke Gramedia bisa cari buku saya, insya Allah ada. Di toko buku online juga ada. Seperti Nah, itu, Mbak Dian. oke, terima kasih Mbak Tari. Nggak usah khawatir. Jadi bisa beli banyak tempat nih. Ada toko buku online, ada di Gramedia. Bisa juga ikut pre-order. Bisa cek Instagramnya Mbak Tari di @mulasitari ya di Tari. Instagram. Terus, nah sambil menunggu lagi yang raise hand, saya mau bacakan lagi. Bismillah, Mbak mau tanya dari Mbak Sabrina, apakah penerbit mayor sudah banyak yang mengambil genre ini? Jadi ini malah jadi apa namanya diskusinya bukan mau bikin tulisan ya, tapi sudah ingin menerbitkan karyanya. Keren-keren. Itu Mbak siapa, Mbak Sabrina? Sabrina, iya. Saya beberapa kali kirim ke mayor namun ditolak karena dianggap fiksi. Padahal saya ambil dari kejadian nyata di suatu tempat di dalam berita. Gimana nih Mbak Tari? Apakah Maksudnya penerbit seperti apa mayor? itu? Cerita anak. Cerita anak Iya, diambil dari berita. Oke. apakah penerbit mayor sudah banyak yang mengambil genre ini? Banyak ya? Genre cerita anak. Iya. Banyak sekali. Saya itu, teman-teman, saya itu memulai menulis cerita anak itu dari 2009. Saya langsung apa namanya menuju ke penerbit mayor gitu. Pada waktu saya S1 dulu 2009 sampai sekarang. Hampir semua penerbit buku anak menerbitkan buku cerita anak realis. Kalau untuk
apa alamat-alamat penerbit buku anak sudah saya share belum ya? Sepertinya saya sudah pernah share untuk alamat-alamat penerbit buku yang menerbitkan buku-buku anak gitu. Ini saya sudah share ya. Kayaknya, Nanti saya share lagi deh ke iya, Mbak iya, Dian ya. Mungkin iya. teman-teman saya sudah rangkum itu penerbit buku-buku anak dan buku-buku anak apa saja yang mereka terbitkan gitu. Jadi nanti kalau teman-teman punya naskah bisa nih mencoba mengirim ke penerbit tersebut gitu. Ya, jadi misalnya saya punya dongeng nih gitu. Saya punya dongeng. Nah, nanti cari nih penerbit yang banyak menerbitkan dongeng itu penerbit apa. Saya punya cerita anak Islami nih, penerbit yang menerbitkan buku cerita Islami itu penerbit apa gitu. Nanti saya kasih alamat-alamat penerbit buku cerita anak, nanti teman-teman bisa mencobanya mengirim lewat email gitu. Itu Mbak Dian. Iya, boleh. Terima kasih loh nanti infonya. Jadi ditunggu ya, teman-teman. Nanti akan di-share penerbit-penerbit mana saja yang menerbitkan cerita-cerita anak, buku-buku anak, dan juga sesuai dengan genrenya. Karena setahu saya memang banyak banget sih, karena buku-buku anak saya juga itu dari penerbit-penerbit mayor beberapa. Dan kaya sekali ya ceritanya, dari mulai yang keseharian, ada yang budaya juga, dan tadi benda sekitar, tadi kacamata, terus dari buah-buahan, sayur-sayuran yang membuat anak saya jadi doyan sayur mentah, makan buah, itu juga asalnya dari buku karena saya sendiri nggak suka sayur. Oke, nah ini saya ulang pertanyaan Kak. Oh, dari Bu Ana Fauziah, apakah cerita anak harus ada konflik? Saya baca buku anak yang impor sering nggak ada konflik, lalu perjenjangan tidak sesuai dengan perjenjangan di Indonesia. Mungkin apakah harus ada konflik, Mbak Tari, kalau buku? Nah, oke. Untuk cerita anak sendiri, saya juga beberapa kali nulis cerita anak. Ada yang nggak ada konfliknya, hanya untuk bersenang-senang gitu ya. Kita menyesuaikan untuk siapa buku kita akan ditulis gitu. Nah, kalau di luar adakah perjenjangan? Kenapa di Indonesia ada perjenjangan gitu ya? Karena dari pemerintahnya sendiri itu untuk menyesuaikan gitu dengan kebutuhan anak-anak di Hmm, Indonesia gitu. Jadi seperti itu disesuaikan gitu. Karena kan kita tahu ya bahwa Indonesia itu termasuk salah satu negara yang rendah budaya membacanya gitu. Jadi ya. perlu buku perjenjangan ini. Seperti itu kalau menurut saya sih Mbak Dian ya. Iya, iya betul sekali. Karena kadang saya yang udah dewasa aja lebih suka membaca buku yang ada gambarnya loh. Iya. Boleh nggak ada konfliknya juga tidak masalah. Buku anak itu kan untuk bersenang-senang gitu ya. Ya, Kayak kita betul. ketika kita membaca, eh, tidak hanya kita ya, anak-anak ketika membaca misalnya konflik yang terlalu berat juga kadang, kok gini gitu. Tapi bagus juga ketika misalkan ada anak yang suka memang belajar menyelesaikan masalah lewat cerita gitu. Tapi ada juga buku anak yang tidak ada konfliknya, tidak masalah gitu. Hanya untuk bersenang-senang dan menambah kosakata baru tentunya untuk anak-anak. Selalu ada manfaat dari membaca meskipun tidak ada Ya, konfliknya. iya, betul sekali. Dari pengalaman saya juga kayak gitu kalau buat anak-anak. Nah, ini kebetulan Milihnya tadi seperti kan, itu. iya betul. Nah, kebetulan tadi kan ada yang nanya nih, Mbak Tari, cari ilustrator di mana? Ternyata salah satu dari ilustrator yang Mbak Tari ada di dalam Zoom meeting kali Ada di ini. sini. Wah. Ada Mbak Vicky. Hai Mbak Vicky. Ya beliau itu yang ilustratori di G20. Nah, ini yang berburu celeng juga di G20 juga menjadi ilustrator saya. Alhamdulillah. Boleh ya saya minta Mbak unmute, Vicky. Mbak Vicky. Silahkan Mbak Vicky. Nah nih, halo Mbak Vicky. Mana nih? Halo, Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, maaf lagi ngelonin anak. Oh gitu. Iya. Yang Mbak Vicky ini ilustrator yang yang keren ya teman-teman penulis nih. Kalau misalkan mau butuh ilustrator bisa nih hubungi Mbak Vicky. Asik orangnya. Oke, Mbak Vicky silakan dilanjut ngeloninnya. Nah, buat teman-teman dia bisa ada di
Zoom meeting atas nama Vicky Evas. Bisa Ya, langsung benar. DM. Bisa di IG-nya, bisa dicari juga di IG-nya itu ada Mbak Nelly ya, kemudian ada Mbak Okta gitu. Dan banyak-banyak sekali. Banyak sekali ilustrator buku anak di IG itu tinggal searching aja ilustrator buku anak. Pasti muncul banyak. Nah, biasanya di IG itu mereka posting gambar-gambar mereka gitu. Nah, kita tinggal milih ini sesuai nggak dengan kriteria yang kita cari. Gitu. Biasanya saya seperti itu ketika mencari ilustrator itu. Ini sesuai nggak gitu. Gambarnya sesuai nggak dengan keinginan kita sebagai seorang penulis gitu. Itu Mbak Ya, Dian. sesuaikan sama karakter kita, karakter cerita mungkin ya, Mbak ya. Iya, karakter cerita. Oke, ini lagi. Ada yang mau bertanya silakan Resen, seperti pada termenung saya lihat nih. Ada Ada Mbak Okta juga ini. Mbak Okta juga ada, Octavia Viayu. Nah, ini beliau juga Oh ilustrator iya. ya. Iya, Oh keren. iya. Nah, nggak usah khawatir. Indonesia tuh punya banyak sekali ilustrator Banyak, cerita iya, anak. ilustrator keren. Keren-keren gini. Nah, saya akan mencari yang pertanyaannya fokus dengan persiapan malam. Oh ini Oma Sam mau bertanya lagi, Oma. Silakan Oma, ada yang mau disampaikan? Ya nih maaf nanya melulu. Sebab Gak apa-apa Oma. bisa didengar suara Oma? Ya, jelas Ya, Oma. itu Oma ada kirim di chat itu nggak dijawab. Jadi saya kan minta Mbak Tari untuk berbagi contoh storyboard. Saya yakin ada kawan-kawan yang belum paham storyboard karena di dalam lomba-lomba itu diminta storyboard atau papan cerita. Karena dari papan cerita itu kan akan melahirkan ilustrasi. Nah, mumpung Mbak Tari sebagai penulis hebat kita di sini, harapan Oma bisa berbagi ya, mungkin entah dinaikkan ke grup nanti atau gimana caranya lah. Storyboard Mbak, papan cerita. Karena gimana, itu kan ya storyboard karena itu kan biasanya menjadi satu catatan syarat ketika kawan-kawan mengikuti event-event lomba tingkat balai bahasa atau GLN gitu. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan tidak keberatan. Contoh aja satu, apa saja Mbak? Storyboard, gimana itu tadi? Di Contoh tempat saya storyboard. Papan cerita. Contoh storyboard Contoh yang? Storyboard. Ya, papan cerita. Yang balai bahasa. Terserah. Ya terserah, pokoknya iya tuh. storyboard versi Mbak Tari. Oke. Papan cerita, Oh ya teman-teman, storyboard. oke. Siap. Tapi ini untuk teman-teman untuk penulisan cerita anak realis kali ini bukan picture book ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi. Nanti jangan sampai teman-teman mengirimnya dalam bentuk picture book ya, storyboard jangan ya. Jadi kirimnya seperti yang tadi saya contohkan. Nah ini saya bingung mau nge-share atau tidak nih. Kira-kira nanti jadi bingung apa tidak nih ketika saya menerangkan mengenai picture book. Mungkin storyboardnya nanti Dian. bisa dikirimkan via grup aja ya Mbak. Jadi supaya teman-teman ya, bisa biar fokus gitu. Iya betul. Mohon maaf Oma. Nanti kita share di grup aja ya Oma. Jadi teman-teman bisa mempelajari. Oma bisa WA saya Oma. Iya. Oh ini Bapak Suprihationo juga sudah raise hand. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi tadi ya, nanti ini banyak nih yang akan di-share sama Mbak Tari nih. Selain tadi link e-book, terus tadi perjenjangan, dan insya Allah akan share tentang storyboard. Jadi ternyata bukan cuma desainer aja yang bikin storyboard ya, kalau mau bikin mood board istilahnya kalau di desainer mau bikin baju, ternyata bikin buku atau bikin tulisan juga harus punya storyboard. Oke, kita lanjutkan ke Bapak Suprihationo dari Semarang ya, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tari mau tanya nih,
sekaligus di situ kan masih ada ilustrator ya. Kira-kira itu satu gambar berapa rupiah ya Mbak? Kalau kita punya satu buku dengan satu cerita, kemudian ada gambarnya kurang lebih 30-an begitu. Nah, jadi kita bisa ancar-ancar gitu, Mbak. Terima kasih. Sudah siap mau bikin buku Oke. semua ini Mbak Tari pokoknya mah. Oke, terima kasih Pak Supriyanto atau Mas ini. Sama aja lah ya. Ya. Pak Supriyanto. Jadi saya kemarin di Balai Bahasa, ini malah cerita Balai Bahasa ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oh, Saya sendiri kemarin dari 17 buku itu bekerja sama dengan 11 atau 12 ilustrator, saya lupa, sekitar 11 kalau tidak salah. 11 ilustrator. Apakah saya mengeluarkan uang? Tidak jawabannya. Jadi kita murni bekerja sama, berjuang bareng-bareng dengan ilustrator tersebut gitu. Dan bayar ilustrator tentu saja saya nggak kuat. Karena saya nggak kuat gitu ya, karena per gambar masing-masing ilustrator itu memiliki diri sendiri. Biasanya per halaman itu sekitar 100 sampai 800.000 gitu. 100 sampai 800.000 tergantung ilustratornya. Tapi kita tidak perlu memikirkan honor ilustrator sebenarnya Pak Supri, tidak perlu memikirkan kita harus membayar ilustrator, karena ketika nanti kita kerjasama dengan penerbit atau mungkin lomba, yang akan membayar ilustrator itu dari penerbitnya atau dari penyelenggara lomba tersebut gitu. Ya kalau bayar ilustrator sebagai penulis berat. Jujur saja saya seperti itu, berat gitu ya. Jadi sama-sama berjuang dengan ilustratornya. Jadi itu untuk harganya, kisaran 100 sampai bahkan mungkin jutaan gitu ya. Selama ini yang saya pakai ya sekitar segitu per halamannya, 100 sampai 500.000. Tapi bukan saya yang membayar. Bukan saya yang membayar, tetapi dari penerbitnya. Kita bekerja sama dengan ilustratornya. Nanti ya itu sendiri ya, tiap ilustrator memiliki harga yang berbeda. Gitu Mbak Dian dan Pak Pri. Ya, terima kasih Pak Pri untuk pertanyaannya dan Mbak Tari untuk jawabannya. Jadi diingat-ingat kembali bahwa untuk naskah yang dikirimkan lomba pelatihan menulis malam hari ini bukan picture book ya, tapi bentuk narasi. Gitu ya, Mbak ya? Iya, seperti yang tadi saya contohkan bentuknya. Iya, dan nanti pun syarat penulisannya kayak misalnya hurufnya ukuran berapa, lalu fontnya apa nanti akan di-share di grup. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah raise hand ada Mbak Putri atau Ibu Putri Asmara. Silakan saya unmute. Nah, oke. Selamat malam. Assalamualaikum. Mau tanya. Mbak Putri. Tadi kan ada contoh apa tuh tokohnya itu kakek-kakek ya, kakek Willy kalau nggak salah tadi. Nah, kalau tokoh bukan anak-anak yang seperti itu, gimana mengemasnya ke cerita anak? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Putri. Ya. Ini ya, yang dimulai dengan dialog ya Mbak Putri ya? Yang tadi contohnya yang kakek Willy itu. Ini. Ya, ini ya. Kakek Willy itu ya. Oke. Jadi di dalam cerita ini, saya agak lupa-lupa ingat ya cerita yang saya tulis ini. Ini di dalam cerita ini itu ada seorang kakek yang tidak pede memakai pakaiannya gitu ya. Jadi dia berganti-ganti karena dia akan bertemu dengan seseorang gitu. Nah, yang menyelesaikan permasalahan ini adalah cucunya, si anak-anak. Gitu. Jadi di sini anak-anak itu berperan sangat besar. Anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh orang dewasa. Saya menggunakan
anak-anak sebagai penyelesai masalah di dalam cerita yang saya tulis gitu. Jadi seperti itu Mbak Putri. Jadi Oke, bisa nanti seperti itu. Tidak semuanya orang tua di dalam cerita yang ditulis untuk cerita realis. Kalau dongeng bisa ya, orang tua semua juga bisa ya. Tapi kalau untuk cerita realis, munculkan anak-anak sebagai tokoh utamanya. Seperti itu. Oke. Makasih Mbak Tari. Iya, sama-sama. Oke, sudah jelas ya Mbak Putri. Kita lanjut ke kolom chat sebentar. Nih, mana tadi ya? Oh ini, dari Bapak Ardiansyah, izin bertanya Ibu bagaimana Bu Mulasi mengembangkan ide yang datang separuh menjadi ide yang utuh dari awal sampai akhir. Nah, gitu Mbak. Gimana Mbak? Ardiansah ya. Nah, Ya. Ardiansah itu salah satu mahasiswa saya yang kemarin Oh, juga jadi tim saya di Bali Bahasa. oh gitu. Oke, pantesan Ya. banyak Ibu. Oke, bagaimana mengembangkan ide yang tadinya baru separuh menjadi cerita utuh. Bagaimana ini caranya? Nah, step-stepnya sudah saya paparkan ya tadi ya, dari mulai ide, kemudian membuat premis gitu ya. Ide, kemudian riset dulu saya. Ide, kemudian riset dari ide yang kita miliki, riset dulu sehingga kita memiliki banyak pengetahuan gitu ya mengenai hal itu. Misalnya tadi saya contohkan mengenai ngalungi sapi. Saya itu nggak paham mengenai ngalungi sapi gitu, dan saya riset. Saya baca banyak jurnal seperti itu, saya tandai poin-poinnya ini yang akan saya sampaikan di dalam cerita yang saya tulis. Poin-poin apa saja nih yang sesuai untuk anak-anak gitu. Nah, setelah saya dapat nih poin-poin besarnya, pengetahuan-pengetahuan yang akan saya sampaikan di dalam cerita yang akan saya tulis, baru saya membuat premisnya. Dari namanya juga saya riset gitu, nama-nama, karena ini untuk Bali Bahasa Jawa Tengah, oh berarti nama yang akan saya gunakan berarti nama anak-anak Jawa gitu. Jadi bukan nama-nama misalkan anak-anak kekinian gitu ya, namanya Aliando dan sebagainya misalnya. Jadi nama-nama anak Jawa, misalnya Kinan gitu ya. Kemudian nama Jawa itu apa? Siapa ya biasanya ya nama anak-anak Jawa Kinan. Kemudian ada saya malah lupa tokoh saya sendiri. Restu misalnya dan sebagainya. Dari namanya juga kita mesti cari tahu ya. Kalau misalkan teman-teman menulis cerita anak misalnya di daerah tertentu, ya sesuaikan namanya dengan nama-nama yang ada di daerah tersebut gitu. Nah, setelah kita udah dapat apa yang akan kita sampaikan di dalam cerita yang akan kita tulis. Baru tadi membuat premis. Nah, premis selesai, kita bisa biarkan dulu premisnya. Kita baca banyak cerita anak dulu. Baru kita tengok lagi nih premisnya. Kalau kita sudah kores, kurangannya apa ya kira-kira? Baru dituliskan. Seperti itu. Seperti itu, Mas Ardi dan Mbak Dian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya, Mas Ardi ya. Jadi tadi cara-caranya, step-stepnya, terutama riset jangan ketinggalan. Nah, Paling ngomong-ngomong soal penting. riset nih, iya, ini ngomong-ngomong soal riset nih, kan kalau mendalami, ini tentang yang tema budaya, ketika mendalami tema kebudayaan daerah, kita kan harus riset. Terus ini kita menemukan hikayat gitu ya, hikayat yang sudah ada gitu. Lalu apakah termasuk plagiat jika diceritakan ulang? Seperti apa caranya menceritakan kembali hikayat tapi tanpa berupa plagiat? Mungkin seperti itu pertanyaan tadi dari salah satu dari kelas Zoom ini. Gimana Mbak Tari? Oke, Mbak Dian. Hikayat itu salah satu jenis cerita rakyat ya, teman-teman. Ya. Nah, cerita rakyat itu kan bentuknya anonim ya. Jadi tidak ada penciptanya, gitu kan. Tidak ada pencetus pertamanya itu siapa sih gitu. Yang menceritakan ini pertama itu siapa sih, jadi anonim ya. Nah, bolehkah kita menceritakan ulang cerita-cerita rakyat yang sudah berkembang gitu? Boleh sekali.
Nah, biar tidak plagiat gimana gitu. Kalau cerita rakyat itu kan ceritanya sudah ada ya teman-teman. Ya. Cerita misalnya si Kancil ceritanya sudah ada. Cerita Malin Kundang ceritanya sudah ada. Atau cerita-cerita cerita-cerita rakyat yang mungkin ada di daerah teman-teman itu sudah ada, alur ceritanya sudah ada gitu. Nah, gimana biar tidak plagiat, ditulis dengan bahasa kita sendiri. Ceritakan saja gitu. Kita menuliskan kembali cerita rakyat yang ada gitu. Jadi itu tidak dinamakan plagiat. Karena cerita rakyat itu tadi bentuknya anonim. Gitu Mbak Dian, boleh sekali menuliskan kembali cerita rakyat yang ada. Dan kalau teman-teman lihat di toko-toko buku, itu teman-teman akan menemukan banyak sekali buku-buku cerita rakyat yang sudah ditulis oleh penulis-penulis cerita anak gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari deh di toko-toko buku gitu. Nah, barangkali ada nih cerita-cerita rakyat yang belum dituliskan. Itu jadi salah satu poin gitu ya yang bisa teman-teman ambil kesempatan itu gitu. Nanti bisa menuliskan cerita rakyatnya kemudian dikirimkan ke penerbitnya gitu. Itu cerita rakyat itu salah satu cerita yang tidak dimakan oleh zaman. Jadi akan selalu diterbitkan ulang terus ya sampai Iya. kapanpun akan selalu ada itu cerita rakyat gitu. Jadi tidak terpaku pada zaman. Zaman ini zaman apa gitu ya. Jadi akan selalu diterbitkan kalau untuk cerita rakyat. Gitu Mbak Dian. Oke, berarti memang kalau cerita rakyat itu akan tidak termakan zaman, paling nanti ilustrasinya saja yang mulai bergeser ya, Mbak Iya, Tari ya. benar sekali. Menjadi semakin lebih modern mungkin, tapi kan nggak mungkin Malin Kundang naik ferry gitu ya. Oke, nah, ini ada yang sudah raise hand, Ibu Endah Setiaharti. Saya unmute. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Dian, Mbak Tari, Ya. senang sekali bisa ketemu lagi nih. Saya baru ikut 2 kali Mbak Tari. Yang pertama iseng, yang kedua kayaknya serius nih, soalnya pas saya ikutin pelatihan-pelatihan, itu katanya anak-anak itu kekurangan buku cerita gitu kan. Heeh. Cuma tadi kan ada tampilan buku tuh yang Mbak Tari setting tuh yang 3 judul itu saya tertarik dengan judulnya itu, kok tulisannya nggak dalam bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Apa itu untuk menjaga keaslian tradisi atau budaya dari Jawa itu kayak ngalungi sapi terus apa tuh yang memburu celeng gitu kan tulisannya nggak dengan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Apa memang itu tradisi juga kan pakai DH gitu ya tulisannya bukan tradisi biasa gitu ya. Apa itu untuk menampilkan ciri khas dari budaya Jawa itu yang pertama. Untuk yang kedua, dari beberapa tema tadi yang disajikan sama Mbak Tari itu, sebenarnya untuk buku cerita anak-anak itu kurang digalinya untuk tema-tema yang mana yang banyak kurang, apa sains, apa budaya, atau apa gitu Mbak Tari. Terima kasih penjelasannya Mbak Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Endah atau Mbak Endah ini sama saja lah ya. Oke, kita lihat dulu. Oke. Nah, ini ngalungi sapi, berburu celeng, tradisi ular-ularan. DH, tradisi gitu ya. Berburu bukan berburu gitu ya. Jadi Mbak siapa tadi? Mbak siapa Bu tadi? Mbak Endah. Endah ya? Bu Endah Oh ya, iya, Bu betul. Endah. Nah, jadi ini Bu Endah, buku-buku ini itu diterbitkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa ya, tapi bahasa Jawa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini karena berbahasa Jawa. Jadi menggunakan bahasa Jawa. Nah, kemudian yang di bawahnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Ngalungi sapi. Nah, memberi kalung sapi gitu ya. Itu ngalungi sapi itu bahasa Jawa.
Memberi kalung sapi bahasa Indonesia. Kemudian berburu celeng. Nah, itu bahasa Jawa. Kemudian bahasa Indonesianya itu berburu babi hutan. Nah, ini udah ada ya di sini, lebih kecil memang untuk bahasa Indonesianya. Tradisi uler-uleran. Nah, dalam bahasa Jawa tulisan tradisi itu pakai DH gitu. Karena ini nama tradisi, jadi tetap tradisi uler-uleran, tapi D-nya di sini tidak ada. Karena bahasa Indonesia seperti itu. Jadi tetap kita itu berpedoman kepada KBBI. Kalau ini bahasa Jawa berarti ke dalam kamus bahasa Jawa gitu. Nah, teman-teman yang wajib punya di dalam ponsel teman-teman nih, yang wajib ada itu KBBI online ya teman-teman. Jadi silakan nanti yang belum memiliki KBBI online silakan diunduh di Play Store, ada KBBI online. Kemudian satu lagi itu ada EYD, itu juga online gitu ya. Itu adalah 2 senjata penulis gitu. Jadi meskipun cerita anak, kita harus mengajarkan bahasa yang baik kepada anak-anak sesuai dengan KBBI. Nah, karena ini bahasa Jawa, jadi sesuai bahasa Jawa, kamus bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Indonesia juga di bawahnya. Tentu saja sesuai dengan KBBI. Tuh. Kemudian yang kedua tadi itu apa pertanyaannya ya Mbak Dian? Saya lupa. Apa ya? Saya kok kelewat ya tadi nggak kecatat. Oh ya, tadi untuk ini tema-tema ini. Tema-tema apa yang kiranya belum diangkat gitu ya? Yang belum banyak diangkat gitu ya, kalau tidak salah. Iya, iya. Ya, tema-tema yang belum banyak diangkat. Iya, Nah, benar. ini contoh tema ya. Betul. Oke, ini contoh tema. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman. Banyak sekali tema-tema yang mungkin sudah banyak diangkat gitu ya. Tetapi ketika kita menuliskan dengan tema yang sama, tentu saja nanti hasilnya akan berbeda gitu. Karena itu tadi tidak ada ide di dunia ini itu tidak ada yang orisinil gitu ya. Pasti ada saja kesamaan, entah itu tema, entah itu idenya gitu ya, entah itu lokasinya pasti sama. Tetapi tetap saja akan ada hal yang berbeda dari cerita yang kita tulis dengan cerita lainnya. Misalnya saya menulis mengenai kebudayaan, Bu Endah menulis juga mengenai kebudayaan. Kebudayaan yang sama, misalnya mengangkat katakanlah ngalungi sapi. Kebudayaan yang sama, apa yang kita tulis antara saya dan Bu Endah, mungkin sama-sama menulis mengenai ngalungi sapi, tetapi ketika kita bercerita pasti akan berbeda hasilnya. Itu pasti. Mungkin Bu Endah diambil dari sisi mananya, saya diambil dari sisi mananya. Itu pasti akan ada perbedaan. Jadi tidak perlu takut nanti temanya sama gitu, nggak apa-apa ya. Pasti akan berbeda dengan apa yang ditulis oleh orang lain gitu. Misalnya saya kasih tema ya, 229 orang yang ada di dalam Zoom ini, saya kasih tema menulis kebudayaan misalnya seperti itu. Pasti hasilnya semuanya akan berbeda. Meskipun tema yang ditulis itu sama. Itu. Seperti itu. Jadi tidak perlu takut gitu. Gitu Bu Endah dan Mbak Dian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tari untuk jawabannya. Nah, ini saya lari ke kolom chat lagi. Oke, kita masih punya waktu mungkin 10 menitan lagi. Karena tadi mulainya agak terlambat, jadi saya closingnya saya tambahin waktunya nih. Tadi di kolom chat, mana tadi ya? Oh, apakah premis sama dengan sinopsis? Dari Ibu yang tadi dari Tegal. Bu Neni. Ya. Bu Neni, premis dengan sinopsis. Berbeda ya. Kalau premis itu apa namanya? Bagian-bagian cerita yang akan kita tulis. Itu. Kalau sinopsis itu kan garis besarnya gitu ya. Jadi berbeda. Kalau premis bentuknya seperti ini. Meskipun ya isinya ya hampir sama karena isinya cerita-cerita tersebut juga gitu ya. Nah, ini premis nanti seperti ini. Ini yang harus ada di dalam premis. Kalau sinopsis itu kan tidak keseluruhan. Ya tidak keseluruhan gitu ya. Nah, kalau premis itu seperti ini, keseluruhan dari awal perkenalan sampai akhir. Jadi
premis itu semacam apa namanya, pegangan kita untuk menulis. Oke, supaya Jadi nggak dan kemana-mana ya. supaya kita nggak kemana-mana. Tapi kalau sinopsis kita masih bisa kemana-mana nih. Kita masih boleh keluar garis gitu ya. Kalau premis kita sudah di sini. Itu makanya saya sering mengatakan ketika kita sudah membuat premis dengan matang, ketika muncul ide baru lagi, biasanya kan seperti itu ya, penulis itu Ya. ketika premis saya sudah matang nih, kemudian saya menulis di tengah jalan saya menulis, saya menemukan ide baru lagi gitu ya. Apakah saya harus berbelok ataukah saya harus tetap sesuai dengan premis yang sudah saya rumuskan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan memiliki kendala seperti itu harus tetap berpegang pada premis. Kalau misalkan punya ide lain, boleh nih dicatat dulu idenya gitu. Jadi Iya, berbeda bikin baru antara lagi premis gitu ya. cerita dengan sinopsis. Iya, benar sekali, Mbak Dian. Gitu ya. Jadi berbeda ya, Ibu siapa tadi? Ini Iya, seperti itu. Contohnya pun berbeda untuk premis dan sinopsis. Jadi garis besarnya gitu ya. Poin-poin ceritanya semuanya ada di premis. Ada lagi? Ada lagi satu lagi. Berapa menit lagi nih? Sampai malam juga nggak apa-apa. 5 menit lagi. Ada Ibu Desi Wulandari, Ibu Guru nih sepertinya nih Mbak Tari. Silakan Ibu Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatannya, Bu. Mau tanya, kalau misalnya kita mau ngangkat cerita tentang kebudayaan, itu kan ada bahasa daerahnya ya tadi yang Ibu contohkan itu pakai 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Apakah kalau kita menulis cerita itu harus bekerja sama dengan penerjemah yang memang ahli dalam bahasa itu, atau kita boleh menulis terjemahan bahasa daerahnya menggunakan bahasa daerah sesuai dengan kemampuan kita sendiri? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Desi Wulandari. Saya jawab ya Mbak Dian ya. Oke. Bisa dengan 2 opsi tersebut. Mbak Dian masih ada di sini? Terpental ya? Ya, masih. Oh, masih. Aman. Oke. Jadi bisa dengan 2 opsi tersebut Bu Desi. Saya sendiri, pengalaman saya gitu ya. Nah, di Balai Bahasa Jawa Tengah yang itu tadi saya share gitu, itu kan bahasa saya menulis bahasa Jawa, kemudian penerjemahnya itu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan kebalik ya. Jadi penerjemahnya menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, karena saya orang Jawa gitu ya, jadi ya sedikit kesulitan sih ya sesuai dengan kamus bahasa Jawa karena saya lulusan bahasa Indonesia gitu ya. Saya agak sedikit kesulitan meskipun saya orang Jawa gitu. Tetapi bisa gitu berpegang dengan kamus bahasa Jawa. Jadi tidak masalah kalau misalkan mau menuliskan bahasa Jawanya sendiri gitu. Nah, tetapi saya juga pernah menggunakan penerjemah bahasa Jawa menggunakan ahlinya gitu. Itu tadi di G20 saya menggunakan ahli bahasa Jawa untuk menerjemahkan tulisan yang saya tulis gitu. Karena harus menggunakan apa sih itu huruf Jawa namanya ya hanacaraka gitu ya. Nah, saya Aksara butuh Jawa ya. penerjemah itu aksara Jawa gitu dan saya nggak bisa gitu. Jadi butuh ahlinya gitu. Jadi bisa dengan 2 opsi tersebut tergantung kebutuhan. Begitu Mbak Desi, Mbak Dian. Iya, oke. Terima kasih. Masih ada 3 menit. Boleh nih, ada 2 pertanyaan terakhir yang mau saya bahas. Apakah ada batasan usia dalam menulis cerita PAUD? Misal untuk anak usia PAUD SD. Apakah ini penulisnya? Kalau penulisnya saya kira tidak ada batasan usia ya, Mbak Tari? Ya, benar. Benar, penulisnya tidak ada batasan usia. Mbak siapa yang bertanya itu? Jadi anak saya juga menulis anak saya itu menulis sejak
7 tahun malah. Dia sudah mulai Keren menulis banget. menulis cerita di majalah anak gitu. Jadi tidak ada batasan cerita. Biasanya yang ditulis oleh anak-anak itu berbeda dengan yang ditulis oleh orang dewasa gitu ya. Yang ditulis anak-anak itu lebih menganak-anak gitu ya. Oh, ternyata imajinasinya anak-anak tuh seperti ini gitu ya. Berbeda biasanya gitu. Jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan usia. Kalau misalkan anak SD mau nulis mulai nulis cerita juga tidak masalah gitu. Bahkan kan ada KKPK ya, Iya, ada iya, kecil-kecil punya punya karya. karya. Ya, Iya, itu kan banyak juga diterbitkan kan oleh penerbit-penerbit gitu. Kalau misalkan punya anak yang hobi menulis bisa bisa menulis di KKPK atau boleh di penerbit lain juga, tidak masalah gitu. Nggak apa-apa. Gitu Mbak Dian. Oke, semangat buat yang masih muda-muda, masih punya yang punya anak-anak kecil, boleh bisa menulis buku juga. Bahkan sampai tadi Oma Sam juga masih suka Mas Sam menulis. itu keren banget. Kemarin 2 lomba sepertinya beliau juara. Saya lihat keren banget beliau. Keren semangatnya. Oke, ini open mic terakhir dari Bu Nenti. Silakan saya unmute. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menuangkan kisah-kisah Nabi atau sirah ke dalam cerita anak realis? Seperti itu. Terima kasih. Terima Oke, kasih. Ibu Nenti. Nenti ya, bagaimana menuangkan kisah-kisah Nabi ke dalam cerita anak. Bu Nenti bisa nih nanti buku-buku referensi mengenai kisah-kisah nabi-nabi di dalam cerita anak itu banyak sekali di toko buku ya, sudah diceritakan kembali oleh para penulis cerita anak. Kalau saya sendiri, saya juga sepertinya pernah menulis buku mengenai cerita kisah nabi-nabi itu. Jadi memang harus berhati-hati ya kalau untuk kisah nabi-nabi itu. Jadi kalau saya sendiri, saya ambil nih kisah nabi yang sederhana dan bisa diterima oleh anak-anak gitu. Jadi di dalam kisah nabi kan ada perang-perang juga. Kalau misalkan ada perang-perang gimana nih cara menceritakannya? Kan kita butuh berpikir mengenai itu juga ya. Ya. Jadi saya tidak terlalu mendeskripsikan itu, misalnya seperti itu. Jadi saya ambil kisah-kisah yang memang sederhana dan bisa diterima oleh anak-anak gitu. Nah itu tadi nanti berpedomannya untuk usia berapa nih target pembaca kita. Berpedomannya pada itu gitu. Kalau misalkan untuk anak-anak tadi usia TK atau SD kelas rendah, ya pilih cerita-cerita Nabi yang bisa diterima oleh mereka. Kalau untuk kelas atas boleh nih cerita-cerita Nabi yang sudah itu tadi berperang gitu ya boleh diceritakan yang seperti itu, tetapi tidak terlalu mendeskripsikan hal-hal yang seperti itu. Cukup diterangkan sedikit gitu ya bahwa berperang atau gimana gitu. Itu seperti itu sih selama ini kalau dari saya, dan harus berhati-hati itu yang paling penting ya dalam menulis cerita-cerita Islami, khususnya cerita-cerita orang-orang suci atau para nabi itu. Itu Mbak Dian. Iya, iya betul sekali. Harus hati-hati. Mungkin kalau yang di awal-awal bisa menulis tentang proses kelahirannya ya, kelahiran nabi-nabi waktu masih anak-anak Nah, seperti itu seperti dulu. itu bisa Ya, diangkat. betul. Lalu nilai-nilai dari para nabi ini, misal kejujurannya, terus ketangguhannya di usia berapa beliau berdagang seperti itu diambil dari nilai-nilai itu dulu gitu. Karena semakin rumit, semakin berat permasalahan yang diangkat, pasti risetnya harus semakin ekstra ya. Harus semakin banyak. Iya. Jadi misalnya satu cerita angkat satu kisah aja gitu. Angkat satu, misalnya itu tadi ya yang disampaikan Mbak Dian, angkat satu cerita misalkan kelahiran Nabi gitu, diangkat satu. Kemudian satu cerita lagi misalnya Nabi dengan para sahabat, dengan sahabat siapa gitu. Boleh misalkan Abu Bakar. Nah, angkat satu cerita tentang Nabi dan Abu Bakar.
dan sebagainya gitu. Boleh nanti menuliskan cerita misalkan Nabi dan sahabat gitu ya. Ada 10 cerita Nabi dan para sahabat. Sahabat siapa saja yang akan dituliskan di sana. Nah, ini bisa di-list dan kemudian bisa riset. Ceritakan satu cerita di dalam satu konflik ya, satu permasalahan di dalam cerita itu gitu. Jadi jangan banyak-banyak, tidak biar anak-anak itu bisa menyerap gitu. Jangan terlalu kompleks ya. Jadi pilih satu yang sederhana saja dan bisa dipahami oleh anak-anak. Itu Mbak Dian. Keren sekali tipsnya. Dan dari tadi, aduh, masih ada 218 peserta loh, Mbak Tari loh, sampai malam hari ini loh, udah mau jam 10. Keren banget. Mau sampai jam 12. Harus ngopi nih kita lain kali. Baik, sepertinya ini kita harus selesai dahulu. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat. Nanti bisa langsung chat sama Mbak Tari, gitu ya. Oke, Mbak Tari mungkin Siap. ada apa namanya closing statement atau ada kalimat-kalimat penutup dari Mbak Tari? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Dian ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dalam pertemuan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu ragu untuk chat dengan saya. Insya Allah akan saya balas gitu ya. Meskipun agak slow respon gitu ya, tapi insya Allah akan saya balas itu seperti itu. Dan mohon maaf jika pada malam hari ini banyak kekurangan gitu ya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya, setulus-tulusnya ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di kesempatan lain dengan materi lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk closing statement-nya dan materinya dari Mbak Tari. Baik, sebelum kita mengakhiri acara malam hari ini, kita akan foto bersama. Ini saya nonaktifkan dulu untuk kolom chat-nya. Sebentar. Baik, kita akan mulai foto bersama di slide pertama ya. Ini ada 9 slide. Oke, bisa boleh pakai salam literasi atau jempol juga boleh. Oke, saya akan menghitung sampai 3. Sebentar. Kok ini kolom chatnya aktif terus ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita akan berpindah di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, saya akan ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, saya akan ke slide keempat. 1, 2. Oh, sebentar, belum terganti slide-nya. Oke. Ya, slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, slide ke-8. Nah, 1, 2, 3. Oke, oh ternyata tinggal 8 slide. Sebentar. Oke, ya. Baik, sebelum acara malam hari ini selesai, saya ingin membacakan beberapa konklusi dari diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, untuk cerita anak realis adalah cerita dari kejadian nyata dengan tokoh utama manusia. Dan cara menangkap ide kreatif, tadi kita harus rajin-rajin membaca, menonton, merekam kejadian sehari-hari, melihat benda-benda sekitar, dan lain sebagainya. Lalu jika kita akan mengambil tema kebudayaan, angkat kebudayaan yang belum atau jarang diangkat
dan kita harus riset dulu supaya karya kita unik. Jadi kesempatannya lebih besar untuk lolos kurasi dan saat mengikuti lomba-lomba. Lalu tema apa saja yang bisa kita angkat untuk karya kita? Ada kebudayaan, benda sekitar, nilai, dan lain sebagainya. Lalu ada 2 aplikasi nih yang senjata para penulis, yaitu KBBI Online dan EYD. Lalu informasi berikutnya untuk presentasi, rekaman, syarat kepenulisan akan dibagikan di grup WhatsApp. Lalu nanti juga ada kiriman juga nih dari Mbak Tari mengenai link e-book, terus tadi perjenjangan dan informasi tentang penerbit-penerbit yang menerbitkan buku anak-anak dan informasi nanti dari Mbak Tari akan di-share ke grup WhatsApp. Lalu rekamannya juga nanti akan dikirim di grup WhatsApp, jadi yang ketinggalan atau yang ingin mengikuti materinya kembali bisa nanti nunggu hasil rekamannya ya. Iya, terima kasih kepada si publishing yang telah menyelenggarakan acara malam hari ini dan terima kasih sekali kepada narasumber yang keren. Mbak Tari sampai tadi tuh saya belum nge-share CV-nya loh. Saking Nggak apa-apa. kebelet pingin buru-buru materi dari Mbak Tari. Ya, terima kasih kepada para peserta malam hari ini yang masih bertahan di angka 186 peserta, luar biasa. Ya, sampai jumpa lagi. Saya Dian Ayu, MC malam hari ini. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ya, Dian dan terima kasih Mbak teman-teman Tari. semuanya. Sampai jumpa Terima lagi. kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.